Hai guys, hari ini kita balik lagi di Pokere Podcast. Hari ini gue kedatangan teman kolektor gue nih. Nah, mungkin untuk pertama-tama nih Al boleh perkenalkan diri dulu, kemudian background lu, mungkin bisnis apa, dan juga mungkin start collecting Pokemon dari kapan nih? Oke, nama gue Aldrian, gue barista, gue ada coffee shop di daerah Jakarta Barat. Gue mulai koleksi mungkin dari zaman dulu banget ya, SD. Karena gue lahir 90-an, jadi memang zaman itu Pokemon lagi booming-boomingnya baru keluar lah. Saat itu lagi booming-boomingnya ya? Saat itu lagi booming-boomingnya. Okay. Jadi orang-orang, anak-anak tuh teman-teman mainnya kartu, dan kalau game ya paling Game Boy, ada Game Boy Color kan, kita waktu itu main Red, Blue, Yellow gitu aja. Kalau boleh tahu hari itu tuh lu main Game Boy-nya dulu atau lu collecting kartunya dulu, main kartunya, Main kartunya dulu, karena di zaman itu cari Game Boy-nya susah dan mahal. Hanya teman-teman kita yang ada duit lah yang bisa beli. Oh gitu, berarti lu memang sudah main kartu Pokemon ini dari lu kecil jatuhnya ya? Iya, dari kecil. Oh, jadi berarti lu bukan kolektor Pokemon yang nowadays ya, bukan yang baru-baru ini ya. Jadi back then lu udah koleksi dan dipakai buat main nih. Iya, dipakai buat main battle gitu. Kalau lu bisa inget dulu kartu-kartu awal-awal pertama lu tuh kartu apa aja sih? Ya, yang simpel-simpel aja, bukan yang hologram ya. Gue punya paling kayak macam hologram ya. Dactrio. Terus kan dulu zamannya 151 aja. Ya. Jadi ya yang holo ya tertentu aja, nggak banyak. Yang paling gue inget sih gue Butterfree gue beli. Itu Butterfree beli dulu dijual depan sekolah ya. Dengar sih rumornya itu yang jual di depan sekolah itu yang di Ngemper itu yang punya toko di Taman Anggrek. Mungkin dulu kita tahu namanya Blastoise atau enggak namanya satu lagi. Oh, gue pernah dengar tuh nama tokonya itu gue pernah dengar di Taman Anggrek. Iya. Jadi mereka jual yang booster udah dibuka, udah tahu apanya. Di zaman dulu. Tapi dulu tuh kalau zaman dulu ikut repack juga atau sekali ada. Ya. Kalau nggak salah kemarin lu ada pernah cerita sama gue, lu ada punya salah satu kartu Groudon ya tahun 2005 yang lu pull sendiri atau apa ya itu ya? Oh ya, itu gue pull sendiri, tapi itu udah di zamannya gue udah gede dan teman-teman nggak ada yang main lagi gitu. Oh gitu. Jadi berarti lu collecting si kartu ini udah dari kecil dan masih sampai sekarang? Masih, karena kartunya itu gue rasa wajib punya zaman itu, karena gue main gamenya terus, selalu gue ikutin dari Game Boy, terus jadi Game Boy Advance, terus Advance SP yang ada lampunya LED, terus jadi Nintendo ya sekarang yang kita tahu lah. Iya. Nah berarti lu mulai kapan nih mulai banyak ngumpulin kartu Pokemon lagi nih kalau gue boleh tahu? Berarti kan pasti lu ada fase stopnya kan? Iya. Maksudnya ada fase dimana mungkin ketika Pokemon lagi nggak hype, mungkin lu nggak beli lagi nih. Iya. Nah, cuman kan kalau yang gue tahu kan belakangan lu lagi mulai beliin lagi nih. Nah kalau boleh tahu sejak kapan tuh lu mulai beliin lagi? Sejak kayaknya ya, kalau yang seingat gua itu zaman SMP, karena SMP. Di zaman SD itu kan kartu Pokemon tuh yang bagus-bagus, terutama yang hologram itu mahal ya. Terus gue inget kita SMP tuh udah mulai nggak main lagi, bisa dibilang yang main Pokemon dibilangnya culun lah. Oh gitu. Kenapa mereka udah main basket atau nggak main bola? Iya. Ya gue tanya teman-teman gue yang saat itu pasti punya koleksi. Terus gue tanya, lu masih ada kartu Pokemon nggak? Inget nggak? Masih, kebanyakan ada gitu. Kalau lu nggak keberatan, gue beli koleksi lu, nggak apa-apa. Gitu. Kalau lu mau jual gitu. Ya beberapa temen bingung juga, dia juga udah nggak main. Akhirnya ada yang gue dikasih, ada yang gue beli gitu. Nah itu di masa-masa itu gue banyak beli tuh kartu-kartu. Banyak beli. Iya. Terus gedean lagi ya SMA, SMP gue SMA gue lanjut cuman main gamenya aja terus, kan tiap tahun keluar. Iya. Habis itu nggak terlalu banyak sih, mungkin baru-baru ini aja yang sejak ketemu lu gue ada beli lagi. Jadi sejak ketemu gue ya? Ya gue juga kaget sekarang kartu Pokemon tuh full art
gitu. Kalau Oh, dulu iya, kan iya, yang iya. namanya hologram cuma di kotaknya Di tengah, aja. di kotaknya atasnya Iya. doang ya. Sekarang bisa full art gitu, gue liatnya bagus gitu. Ah, iya, Jadi gue iya, cari iya. Pokemon yang gue suka, artnya gue beliin. Oke, jadi kalau menurut pandangan lu nih sebagai kolektor yang memang sudah dari lama ya, menurut lu market Pokemon sekarang di tahun 2026, lebih tepatnya di bulan April ini, menurut lu seperti apa sih? Menurut lu kira-kira ini bakal menjadi FOMO saja kah? Atau menurut lu justru ini akan menjadi satu market baru, maksudnya market di financial juga, mungkin kan banyak yang mulai invest ya. Iya. Nah kalau menurut lu nih gimana sih perkembangan Pokemon sekarang? Ya, kalau gue lihat sih sekarang lagi tinggi banget ya antusiasnya. Setiap acara dimanapun pasti rame. Iya, Ya. iya betul. Itu entah orang yang hobi memang atau yang memang tujuannya pengen invest gitu. Itu di setiap masa gue rasa ada yang seperti itu ya. Kayak zaman dulu sepeda ya pasti begitu. Sepeda Brompton ya, Sepeda katakanlah. motor, terus road bike, terus sneakers, semua pasti gitulah. Pasti satu saat sih pasti turun ya. Tapi yang namanya kolektornya pasti ada yang bertahan juga. Ya, kalau dibilang puncaknya mungkin gue rasa ya lagi sekarang ini. Gitu. Sekarang ini ya. Iya. Oke. Nah sebagai kolektor nih Al, plus minusnya apa sih dengan market Pokemon yang sekarang menurut gue pribadi sendiri tuh lagi booming banget nih. Nah plus minusnya gue mau tahu nih sisi kalau dari kolektor melihatnya bagaimana nih gitu. Kalau gue kan bukan kolektor gimana-gimana ya, Iya. barang gue juga biasa-biasa aja. Tapi emang gue suka Pokemon dari dulu apapun itu, terutama gamenya gitu. Dan story-storynya gue tahu gitu. Kalau gue lihat yang sekarang ini Gimana tuh? Kira-kira apakah menurut lu gara-gara trennya yang hype banget nih lu jadi nggak bisa beli kartu lagi kah? Ya, atau Atau kadang- nggak justru karena lagi hype-nya hype banget nih, Iya. lu bisa jual kartu untuk mendapatkan kartu lain yang lebih banyak gitu. Iya. Kalau Coba. sekarang gue lihat gue mau jual beberapa, ada yang gue nyesel juga jual. Jadi koleksi lama sekarang gue nggak jual lagi. Kalau untuk koleksi baru, gue jujur aja pengen sih. Cuman Oh, lagi gatel ya, gatel ya. Lagi tingginya, untungnya karena gue udah main Pokemon dari lama. Apapun itu ya, kartu game. Jadi gue bisa bersabar rasanya. Gitu. Oh, Gue jadi pikir bisa bersabar ntar ya. juga ada waktunya lah. Kalau gue mau, gue tinggal Ada cari waktunya lagi. untuk serok lagi, Iya. ibaratnya seperti itu. Dan ya? bukan untuk di flip gitu. Oh, Karena gue oke, mau iya, ya iya, iya. yang gue pengen simpen aja gitu. Oke, jadi kalau teman-teman mau tahu nih, jadi Al ini salah satu teman gue yang kolektor. Jadi dia benar-benar nggak jual kartunya ya. Jadi benar-benar malah ngobrol sama gue ini kira-kira kalau di grading nih kartunya gimana nih gitu. Nah kebetulan kartu-kartu yang dibawa Al ini mungkin nanti boleh dikasih unjuk beberapa ya Al ya. Kartu-kartu yang menurut gue wow banget. Wow itu dalam arti sudah disimpan sama Al itu 20 tahun lebih ya. Iya ada. Sekitar 20 tahun lebih dan kemarin ada titip grading, ada banyak kartu lah ya. Iya. Dan yang nggak nyangka itu ada kartu tahun 2005 yang Groudon ya. Ya Groudon. Ya, jadi ada kartu tahun 2005 Groudon di grading dan dapat 10. Mungkin nanti aku kasih lihat dikit cuplikannya nih nanti si PS10 yang di grading Al. Jadi menurut gua Al ini salah satu kolektor sejati karena sampai si kartu 20 tahun ini masih tersimpan dengan baik dan dapat PS10 gitu. Jujur aja nyimpen kartu 20 tahun tuh susah loh. Sangat susah. Karena di zaman dulu kalau kalian yang kolektor main Pokemon anak 90-an pasti tahu musuhnya Pokemon itu apa. Nah, Nah, nomor satu orang tua. orang Kalau nggak disobek, dibuang, dibakar. Oke, ini pengalaman pribadi Al. Iya, gue Oke. kartunya pernah disobek dan nggak ada lagi. Oke. Gitu. Waktu itu gue temen gue ada yang ya satu yang kolektor dia ada duit lah. Gitu. Oke, Banyak kartunya. Gue bilang gue nggak ada uang nih, tapi gue gambar bisa. Jadi gue gambarin Pokemon. Udahan dia bilang mau nggak jual ke gue? Boleh. Gue bilang lu nggak usah bayar. Kasih aja kartu. Jadi gue dikasih kartu. Gue mulai lagi kumpulin di jalan gitu. baru ngumpulin kartu Iya. lagi. Iya. Orang tua satu, yang kedua banjir. Nah itu. Banjir. Oh ya jadi karena iya benar sih banjir. Hari itu ada temen gue yang orang Medan tuh kena musibah kebanjiran tuh koleksi Gengarnya tuh benar-benar Wah sayang banget.
wah gua ngelihatnya juga sampai ngenes gitu. Nanti mungkin kapan-kapan Om Lurah Peci ya, nanti kita podcast bareng ya, ini wajib banget semua pada tahu Om Lurah Peci seperti apa mukanya. Ya, jadi dia salah satu kolektor Gengar, kalau menurut gue sih salah satu terbesar di Indonesia ya. Wow. Banyak banget slab-slab Gengar dia. Gitu. Oke, jadi kalau boleh Al nih, ini kan ada beberapa. Jadi gini guys, Al hari ini bawa beberapa barang yang gue sendiri juga belum pernah lihat. Ini mungkin ada, boleh lu jelasin Al dari paling kiri ini apa, terus kemudian nanti di depan sampai di cover slabnya. Ya, jadi yang ini adalah game Pokemon Soul Silver sama Heart Gold. Zaman dulu itu Gen 2 adalah Pokemon Gold sama Silver. Heart Gold Soul Silver itu remake-nya. Jadi serunya kenapa kalau kita main Heart Gold sama Soul Silver atau Silver sama Gold? Karena di zaman itu kita tuh bisa balik ke Kanto. Jadi game one itu adalah di kotanya namanya Kanto. Kanto. Iya, itu 151 Pokemon itu. Habis itu dibikin Gen 2 yang lanjutannya yang ada Lugia sama Ho-Oh ini. Kita mulainya dari Johto. Johto itu kalau bisa dibilang kayak inspirasinya dari Jepang, itu daerah Kyoto gitu. Daerah-daerah Kansai situ. Nah, kalau Kanto itu daerah Tokyo. Gitu. Jadi kita mainin di Johto dulu, selesai di sana kita lanjut ke Kanto. Kita bisa balik ke yang Pokemon sebelumnya. Yang Balik ke si Kantonya berarti ya, 151. Oke. Itu serunya. Jadi zaman sekarang tuh Pokemon gamenya cuman di satu kota aja. Setiap kali keluar kan di temanya kota baru gitu. Kalau ini kita main 2. Jadi itu ya yang bikin seru sih. Yang si Heart Gold sama Soul Silver ya? Iya, gitu. Oke, by the way ini disknya asli ya guys ya. Kalau dulu gua zaman main ini dulu di Nintendo DS kan? Iya, Nintendo DS. Gua main gamenya tuh yang palsu. Jadi satu disk itu bisa ada banyak game tuh. Pokemon gua jadi ada banyak tuh di situ. Satu kartu tapi ini isi yang ya. iya, harusnya tuh yang benar tuh satu kartu, satu game. Betul. Gitu. Jadi oke, next di depan nih ada apa nih Al? Ini ada yang menarik nih yang lu mau kasih lihat gua nih, apa nih? Kalau yang hijau ini Pokemon Emerald. Ini koleksi Pokemon game gue yang paling lama karena Emerald itu kan masih Game Boy ya hitungannya. Game Boy Advance. Ya. Itu Game Boy Advance SP tepatnya. Kalau sebelumnya lagi gue nggak punya karena zaman dulu sama aja kayak lu. Kita nggak ada akses untuk belinya. Jadi belinya yang palsu, yang Game Boy Color gitu. Nah, satu lagi ini Nah, ini yang paling menarik nih. Ini 20th anniversary Pokemon. Kan kita baru kemarin 30 tahun ya. Yes. Yang ini 20 tahun, bisa dilihat sini ada logonya. Di sini ya. Di sini ya 20 nih juga ada tuh 20 gitu ya. Jadi ini dulu nggak ada yang mau nih di toko-toko game itu dipajang aja. Gue pikir gue pengen deh setiap ada konsol yang Pokemon limited pasti gue beli gitu. Jadi gue beli ini sama adik gue juga gue beli satu lagi juga. Jadi ada beli 2. Iya, setiap kali makanya kenapa koleksinya 2 karena kita kebetulan adik gue suka banget sama Pokemon juga. Jadi cocok kita kalau main bareng. Jadi cocok Dia beli tuh main satu, bisa gantian juga. Iya, kita bisa kan? tuker-tukeran Pokemon. Bisa tukeran Pokemon. Iya. Jadi ini si Nintendo DS 3DS Iya. 20 anniversary guys. Jadi ini barang gue baru pertama kali lihat nih seumur hidup nih Al. Uniknya, baru tahu nih ada. Ya, ini zaman Pokemon dulu nggak ada yang mau. Makanya kenapa bisa dilihat Pokemon kasih cover plate-nya 2. Lu bisa ganti mau jadi Blastoise ketika default open gitu jadi Blastoise atau jadi Charizard. Anytime lo bisa ganti gitu. Zaman dulu mah Pokemon bisa kasih kayak ginian, kalau sekarang impossible ya. Kalau boleh tahu Al, hari itu lu beli berapa untuk si 20 anniversary 3DS ini? Dan sekarang kalau di value kan kira-kira value-nya berapa? Wah, mungkin teman-teman nanti bisa cek di eBay ya. Yang ini berapa? Kalau minimal sih belasan ya. Kalau sekarang kalau dulu belinya retail, bener-bener retail kayak cuman 1 juta 2 jutaan, segitu konsolnya. Kalau sekarang ya mungkin tergantung kondisi box, kayak kartu aja lah gitu, sama kondisi device-nya. Tapi generally sih masih tinggi ini harganya. Masih double digit ya kurang lebih ya. Iya, kalau minimal kita search on ya, eBay ya. ya. I see. Yang dimana kalau untuk barang seperti ini kan teknologi udah ketinggalan jauh.
tapi harganya terlalu tinggi untuk dibeli kan. Tapi kan barang collectibles ini. Nah, Iya, balik lagi kan kita kan bermain nih sebetulnya di area collectibles gitu. Betul. Jadi mungkin memang secara teknologi udah ketinggalan, tapi barang vintage itu udah nggak bisa dicari lagi. setuju. Lebih ke arah situ ya. Ya, Oke. setuju. Terus, nah kalau boleh kartu-kartu singles lu atau mungkin slab lu yang lu merasa lu ada emotional bonding sama mereka, kalau boleh. Oke. Lu kasih lihat beberapa. Oke, yang di sini sih. Ini boleh gua ambil. Boleh. Jadi yang Yang di slab. slab ini, 3 ini. Tadi nggak di slab ini, dan ini memang koleksi zaman dari SD. Venusaur, Blastoise, Charizard ini. Oke. Ya teman-teman pasti udah pada tahu lah ya kartu ini. Sebenarnya ya biasa aja lah, dan bukan first edition gitu. Tapi kondisi juga bukan nggak bagus amat. Ya tadi ini cuma 1, ini 4. Nah, malah harusnya satu semua. Harusnya satu Habis semua. itu nanti kita jadi perkumpulan PSA One Collector gitu. Sayang ini satunya cuma Sayang ya. satu guys, sisanya 4 PSA 4 PSA 4. Makanya makanya ini ya gua rasa gue pengen waktu itu gue pengen slapin karena biar di freeze in time aja ya, apapun Yes. kondisinya ya yang udah gua simpen gitu. Ini sih yang 3 ini sih kalau gua suka. Oh, oke. Iya. Mungkin kalau di single cardnya Al, Single card ya. yang belum lu sempet PSA ini. Nah, Coba ya kita lihat. kalau yang lagi kita grading kan ada beberapa nih kartu lu ya. Iya. Nah, coba yang rasanya lu pengen untuk di slapin juga nih. Nah, di album ini gua ada Lugia. Nah, ini jadi kalau Al ini suka koleksi kurang lebih Pokemon mirip kayak gua guys. Cuman kalau gua sana Green Ninja, gua mau kumpulin tuh sampai 20 biji yang sama percis. Nah, kalau si Al ini sana dia suka Lugia nih. Semua Lugia dia mau beli nih. Iya, tapi gue beda-beda Lugianya, beda Nah, bahasa. sampai gitu. Lugia yang ini tuh yang first add ya kalau nggak salah. Enggak, ini yang Unseen Unseen Force. Forces, Ada stem. ya, ada stemnya. Ada juga yang Lugia Pokepark. Oh iya, Lugia Pokepark. Ini Iya. lumayan jadul ya. Kalau ini juga termasuk koleksi gue yang dari zaman SD. Nah, Lugia Neo Genesis nih guys. Ya, Lugia Neo Genesis. Ya, ini juga cakep banget memang Lugianya. Sampai dia beli yang bahasa Jepangnya juga. Iya. Kalau ada bahasa Indo pasti dia beli bahasa Indo juga nih. Gue yakin nih 100%. Tapi zaman itu pasti cuma 2 ini. Betul. Zaman itu Iya. cuma 2 ini. Lalu ada apa lagi, Delta Species mungkin zaman itu juga dapat dari Berwok sih ini. Ini semua dapat dari Berwok nih. Open pack semua berarti packs, ya. ya. Tapi berarti lu ngikutin Pokemon itu betul-betul dari first gen kartu yang kayak B-set dan kawan-kawan ya. Betul. Ikutin banget itu. Gitu. Jadi tapi mostly kalau lu lebih koleksi ke arah kartu vintage Al ya. Ya, karena itu yang memorable buat gua gitu. Di zaman itu kan gua nggak bisa beli yang gua mau. Jadi gua sekarang ada budget ya buat koleksi-koleksi. Gua suka yang gua mau beli yang gua nggak pernah bisa beli zaman itu. Oh, Gitu. I see. Ya. Jadi gua sekarang udah lebih tertarik ke yang vintage aja. Kalau yang Justru malah balik ke vintage lagi ya. Hari Iya. itu kan sempat ada eranya lu simpeninnya tuh yang apa namanya full art nih, art, karena iya. ngeliat kan bagus kan nih, semua Iya. baru-baru gitu. Iya. Tapi setelah perjalanan waktu balik lagi. malah ke vintage. Vintage lagi. Iya. Gitu. Karena kalau menurut gue opini pribadi juga vintage itu artnya juga bagus banget sejujurnya. Makanya kenapa kan mungkin kalau lu tahu gue lagi nyimpenin si PSA One Gold Star nih, karena gue merasa juga art di zaman dulu itu terkesannya lebih natural dan pure ya menurut gue ya. Betul. Kalau sekarang kan dibikin full art kan ya memang bagus juga. Gue nggak bilang nggak bagus. Gue pun juga suka yang art terbaru. Tapi maksud gue art yang sekarang ini mungkin karena kartunya sudah terlalu banyak. Jadi kadang tuh ada art yang menurut gue agak dipaksakan menurut gue. Betul. Nggak kayak sih yang vintage. Kalau vintage menurut gue tuh betul-betul mereka tuh pure dan natural. Mungkin karena hari itu juga kartu juga belum banyak ya. Iya. Jadi mereka mau memainkan apa namanya artnya juga mungkin nggak sesusah itu. Betul. Kayak Ken Sugimori kan kita pasti tahu ya. Itu Ya. pasti di bawah kartu Pokemon yang zaman Ada dulu ada ilustratornya semua. nih. Iya. Ken Sugimori itu udah sering banget. Nah itu dia kan khasnya watercolor ya. bisa dilihat. Watercolor, Makanya ya. kenapa artnya dia tuh memorable banget ya buat kita lihat itu. Bagus kelihatannya gitu loh. Jadi kalau ilustrator sekarang lu lagi paling suka siapa Al? Kalau gue boleh tahu Al. Ilustrator gua paling suka sebenarnya nggak ada ya, hampir sama semua ya. Kayak Ken Sugimori, Shinji Kanda itu gue suka. Cuman yang paling gue appreciate sih sebenarnya Yuka Mori ini. Oh, Yuka Mori yang Ya. si Dito mimik jadi si Ya. ini ya apa Pikachu. Ya, kalau teman-teman bisa lihat mungkin yang Yuka Mori itu
nggak digambar, dia bikin dari clay dan dia foto abis itu artnya dia. Oh, Makanya unik gitu. Itu kan oke, I butuh see. text time ya untuk Iya, bikin iya, kayak iya, gitu. iya. Dan Apalagi di zaman itu ya. Iya. Bukan kalau sekarang kan mungkin kita ada digital AI dan sebagainya Iya, macamnya betul. ya. Ini tahun 2005. Tahun 2005 kan belum ada ya AI dan kawan-kawan lah Dulu sih kita lihatnya jelek gitu. Wah, apaan sih kartunya kok beda sendiri, gambarnya nggak jelas. Tapi dia bikin pakai clay dan dia foto. Dan kemarin gue baru ke Jepang di Pokemon Center itu baru rilis yang namanya Yukamori punya kayak cetakan jelly gitu. Dito kan lagi zaman Iya, sekarang kan lagi Dito, betul. ya kan? Karena apa namanya? Pokopia, Pokemon Pokopia. Iya, Kan yang di Dito game itu ya. Yukamori itu bikin kayak cetakannya Dito. Jadi kita kalau bikin jelly atau ice itu bisa jadi. Oh, I see. Iya. Oke, Al, mungkin buat jadi penutup terakhir, kira-kira boleh nggak lo kasih pesan-kesan buat teman-teman yang sekarang tuh lagi collecting kartu Pokemon, terutama untuk teman-teman kolektor ya. Mungkin kalau teman-teman untuk flip atau investing mungkin beda lagi ceritanya. Tapi kalau untuk teman-teman yang memang suka kartunya, terus kemudian mereka memang mau collect, boleh nggak sih kasih tips and trick atau pesan-kesan lah? Karena kan lu udah cukup lama nih, udah sekitar 20 tahun kan kolek kartu Pokemon. Kalau teman-teman yang udah lama koleksi, boleh mulai koleksi lagi. Karena kan mungkin sekarang kita udah zamannya kita bisa cari uang sendiri, kita bisa beli kartu yang kita mau. Tapi ya lihat-lihat juga lah harganya, mungkin lagi tinggi-tingginya ya. Beli yang kita suka aja gitu. Kalau buat kolektor-kolektor baru nggak apa-apa, kalian nggak terlambat. Pokemon tuh justru pengen gua ajarin ke generasi-generasi yang baru. Kayak anak gue juga suka Pokemon, pasti anak-anak kalian juga suka lah gitu. Ya nggak apa-apa, kita lebih baik suka yang seperti itu kalau gue bilang sih. Kalau bisa main-main game-game yang lama lagi, karena less distraction ya dibanding seluruh scrolling handphone atau game-game yang baru. Betul. Gue merasa sih gue tumbuh dengan Pokemon, jadi masa kecil gue bahagia gitu. Oke, kalau gitu thank you banget Al sudah datang. Nanti kita ketemu lagi guys di next episode. Bye bye.